Battle Through the Heavens. Chapter 7, Berangkat, Benua Doudi. Masih lama dari perjalanan dari Dongfu ke dunia baru. Saya pikir Anda tidak tahu aturan dunia baru. Saya akan memberi tahu Anda secara rinci sekarang. Suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiao Yan. Tuan, tolong beritahu saya. Xiao Yan hendak mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia tidak berharap Tuan begitu pengertian. Benua yang akan kita tuju disebut benua Doudi. Tidak ada berbagai jenis sihir yang biasa terlihat di novel, dan Doki adalah satu-satunya tema utama benua. Di benua ini, budidaya Doki hampir mencapai puncaknya dengan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan karena reproduksi terus-menerus dari Doki, bahkan telah menyebar ke orang-orang. Kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat erat, jadi pentingnya dendam di daratan telah menjadi tak tergantikan. Karena penggandaan Doki yang ekstrim, itu juga menyebabkan diferensiasi metode budidaya Doki yang tak terhitung jumlahnya dari jalur utama ini, yang disebut tangan memiliki panjang, dan metode budidaya Doki yang berbeda secara alami kuat dan lemah. Setelah meringkas statistik, benua Doki tempat Xiao Yan sebelumnya membagi level teknik Doki Gong menjadi 4 dan 12 level dari tinggi ke rendah, surga, bumi, Xuan, Huang. Dan setiap level dibagi menjadi 3 level, dasar, menengah, dan tinggi. Benua baru benua Doudi, yang telah dipromosikan sekarang, telah menambahkan level Doki Gong ke fondasi sebelumnya sebagai Immortal, Sein, dan God, dan setiap level dibagi menjadi pemula, menengah, tinggi, dan ketiga. Tingkat teknik pertempuran Qigong yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat keberhasilan di masa depan, misalnya, orang yang berlatih latihan tingkat Xuan tingkat menengah di benua Doki secara alami sedikit lebih kuat daripada orang-orang di benua Doki, tingkat yang sama yang berlatih latihan tingkat tinggi Huang. Di benua Doudi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama, yang paling penting tentu saja adalah kekuatan Anda sendiri. Jika kekuatan Anda sendiri hanya pada tingkat Douzun bintang 1, maka bahkan jika Anda mengolah teknik kultivasi langka dan langka di tingkat tinggi, langit, akan sulit bagimu untuk mengalahkan Doseng yang mengolah teknik kultivasi tingkat bumi. Kedua, ini adalah teknik kultivasi. Untuk pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, jika tingkat keahlian Anda jauh lebih tinggi daripada lawan, maka selama pengujian, Anda akan mengetahui semua keuntungan secara sekilas. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung. Seperti namanya, ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Doki. Keterampilan Do berada di atas benua Doki dan juga memiliki tingkat yang berbeda. Secara umum, mereka juga dibagi menjadi 4 tingkat surga, bumi, dan kuning, dan setiap tingkat dibagi lagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah dan lanjutan. Di benua Doudi, pembagian level juga merupakan level ketiga dari Roh Kudus Abadi, dan setiap level dibagi menjadi 4 level, level rendah, level menengah, level tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di benua Doudi, tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang telah beredar hanya sekitar tingkat prefektur. Jika Anda ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus bergabung dengan sekte atau akademi Doki di daratan. Tentu saja, beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan, atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok, keterampilan bertarung seperti itu berkembang dari latihan. Ketika digabungkan satu sama lain, kekuatannya lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan 3 kondisi ini kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika Anda dapat memiliki metode Do Qigong tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan terbukti dengan sendirinya. Namun, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi Doki tingkat lanjut. Latihan yang diedarkan di kelas biasa paling banyak hanya latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah harus memiliki tingkat surga, metode budidaya.
Di atas peringkat surgawi adalah peringkat abadi, tetapi mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang dapat memiliki teknik kultivasi yang begitu mendalam. Adapun perintah suci, itu belum muncul selama ratusan tahun. Secara teoritis, jika orang biasa ingin mendapatkan latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun, tidak ada yang mutlak. Benua Doudi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis, dan bagian utara benua. Di bagian utara benua, bagian selatan benua, ada juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, serta ras gelap yang terkenal dengan keanehan dan keganasan mereka, Karena wilayah yang luas, ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal dan tidak dikenal. Setelah hidup mereka berakhir, mereka ditarik dan mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah mengatakan, jika suatu hari, Anda jatuh dari tebing atau gua, jangan panik, maju 2 langkah, mungkin, Anda akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata ini tidak salah, dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, tidak ada cerita umum menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Konsekuensi dari cerita ini adalah telah menciptakan sejumlah besar pemimpi yang menunggu di tepi tebing setiap hari, bersiap untuk melompat dari tebing untuk mendapatkan latihan yang tiada taraf. Tentu saja, sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan patah dan kaki patah. Singkatnya, benua Doki adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban. Kedua, Anda juga harus tahu bahwa di benua Doudi, tidak semua orang adalah benua Doudi yang kuat. Faktanya, benua Doudi sama dengan benua Doki Anda. Dibutuhkan segala upaya untuk berkultivasi untuk maju ke alam yang lebih kuat. Tetapi benua Doudi adalah alam atas, energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawah Anda, sehingga orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat. Secara umum, sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Dozun, dan beberapa orang-orang berbakat akan mencapai Doseng. Adapun Kaisar Do, itu bukan yang besar, hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan bersedia melakukannya, menjadi kuat, tetapi tidak ada yang absolut di dunia. Keluarga yang kuat sangat berbakat. Generasi yang lebih tua juga memiliki Doudi yang bertanggung jawab. Mata uang benua Doudi adalah emas, perak dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum, hierarki Doudi Dalu adalah, dari rendah ke tinggi Doudi, Dosian, Dosen, setiap peringkat dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang, setiap bintang dibagi lagi ke tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang, itu adalah putaran ke-9, dan 99 kembali ke 1, sebelum seseorang dapat melangkah ke alam berikutnya. Selalu ada desas-desus bahwa bertarung dengan yang abadi, melawan dewa, mendominasi dunia, bereinkarnasi di ribuan dunia. Peringkat ke-10 adalah kaisar, peringkat ke-9 kaisar adalah yang abadi, dan yang ada adalah dewa. Alkemis, itu dibagi menjadi kaisar kelas 1, kaisar kelas 2, kaisar kelas 3, dan setiap peringkat dibagi lagi menjadi 3 kelas ramuan surga dan bumi. Immortal rank 4, Immortal rank 5, Immortal rank 6, Sein rank 7, Sein rank 8, Sein rank 9, dan peringkat 10 legendaris adalah pil ilahi, yang selalu hanya legenda, dan tidak ada yang melihatnya sama sekali. Kekuatan jiwa, jiwa kaisar dibagi menjadi, biasa, surga, bumi, memasuki dunia maya, 4 tingkat, jiwa negeri dongeng dibagi menjadi, masuk, persepsi, fusi, alam suci dibagi menjadi, melangkah ke virtual, halus, suci, alam dewa. Tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi, pangkat abadi, pangkat suci, pangkat dewa. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, lengkap.
Tingkat keterampilan bertarung, Roh Kudus abadi 3 level, setiap level dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level puncak 4. Adapun tingkat monster di benua Dodi, ada 3 tingkat kaisar, abadi, dan dewa, dan setiap tingkat adalah tingkat ke-10. Ada desas-desus bahwa monster yang menembus peringkat ke-10 kaisar dapat berubah menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka dapat memilih dengan bebas, tetapi setelah monster menembus kaisar, setiap peringkat akan menarik dewa penghukuman. Cedera serius, ceroboh, kerusakan serius. Jadi mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat diubah menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Xiaoyan mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung, ada terlalu banyak informasi. Rekan-rekan juga mulai menantikan benua baru ini. Awal yang baru. Setelah berbicara, dia melihat ke langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di bibirnya.